Udah bisa kita mulai. Coba deh lihat. Ini temennya yang belum ada siapa lagi nih? Aldo sama siapa? 10 IPA 1 siapa nih selain Aldo nih? Ini Esther ada nih. Hmm? Siapa lagi? 10 IPA 2 siapa yang belum ada? Hmm? Siapa? Kalista. Nanda nggak ada. Jadi siapa aja nih yang belum ada nih tadi? Nanda, Kalista, Aldo. Itu ya? Oke deh. Siapa? Serius nih. Saya copy teks nih ke grup sekolah. Carol ada Carol? Oh ada. Oke deh. Ntar ya. Saya ngetik dulu di grup sekolah ya. Bah. Tak dulu. Ini saya lagi bikin screen. Kelihatan nggak screen saya? Enggak. Tak dulu ya. Tadi kelihatan. Kelihatan nggak ini? Apa judulnya ini? Hah? Oke, berarti kelihatan ya. Tak dulu. Tunggu dulu, tunggu, tunggu. Saya lupa tadi yang nggak hadir siapa? Saya lagi ngetik Nanda, Kalista. Hmm? Coba lihat. Siapa jadinya yang nggak masuk ini? Siapa jadinya yang nggak masuk? Kalista ada Kalista? Nggak ada ya? Oke deh. Iya. Heeh. Oke. Yuk kita mulai yuk. Ini saya slide-nya. Kalian bisa download masing-masing. Tadi saya nyarinya di mana ya? Pokoknya lihat aja di situs-situs ini banyak banget. Atau nanti saya kirimin deh, nggak apa-apa. Oke, jadi kita sekarang mau belajar judulnya adalah rumus kimia. Jadi saat ini tuntutannya kalian bisa membedakan yang namanya apa ini? Rumus empiris sama sama rumus molekul. Oke, lanjut aja kita di sini. Nah, oke. Jadi kalau kalian lihat-lihat di sini ada beberapa rumus, ada etana C2H6. C2H6 terdiri dari apa di sini? C dan H. C4H8 terdiri dari C dan H. Oke, C dengan H di sini
Perbandingannya berapa di sini? Coba kalian lihat. 2:6. Sedangkan butena di sini perbandingannya adalah 4:8 bisa disederhanakan menjadi 1:2. Sedangkan 2:6 bisa disederhanakan menjadi 1:3. Oke ya. 1:3 itu adalah rumus empiris. Jadi penulisan 1:3 menjadi C1H3. Oke. Jadi CH3 merupakan rumus empiris dari C2H6. Nyambung sampai di sini. Sedangkan C4H8 berarti rumus empirisnya apa tadi? CH2, C1H2. Berarti CH2 merupakan rumus empiris dari C4H8. Oke, di sini ada C6H12O6. Berarti rumus empirisnya apa? CH2. Widih, yoi coy Martin. Yuk, CH3COOH. CH3COOH. Hitung dulu, C-nya ada berapa di sini? Ada 2. H-nya ada 4. O-nya ada 2. Berarti perbandingan CHO berapa banding berapa tuh? 2:4:2. Berarti sederhananya, berarti rumus empirisnya CH2O. Bisa ya sampai di sini ya? Oke, kalau bisa. Waduh, loading lagi. Ya, pakai lama lagi loadingnya. Hmm? Kalista udah join. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Di sini ada CH3COH. Yuk, berarti rumus empirisnya apa tadi? Apa? Ya, berarti rumus empirisnya adalah C1 H2 O. Oke, sekarang kita cek. Ini ada C6H12O6. Apakah rumus empirisnya juga CH2O? Ya, ini ada C2H4O2. Apakah rumus empirisnya adalah CH2O? Ya, oh berarti kesimpulannya CH2O itu adalah salah satu rumus empiris di mana rumus molekulnya nanti bisa ada beberapa. Betul ya? Ya, kalau C-nya dikali 2, H-nya dikali 2, O-nya dikali 2, berarti hasilnya akan menjadi, oh berarti hasilnya adalah baris ketiga dan baris pertama. Betul nggak? Kalau C-nya dikali 6, berarti hasilnya adalah baris kedua. Betul ya? Oke, kalau udah, sekarang kita beralih ke kolom yang ada di, tabel yang ada di kanan. Saya punya rumus empiris adalah CH. Berapa perbandingan C sama H-nya? Hmm? Berapa perbandingan C sama H-nya? 1:1. Oke, sekarang kita pengen tahu rumus molekulnya ini iya atau bukan dari rumus empiris yang diketahui yaitu CH. Saya punya C2H2. C2H2, apakah rumus molekul dari CH? Benar. Kenapa benar? Kak, kalau dibagi 2, hasilnya adalah CH. Betul ya? Berarti 2 kalinya Re ya. Ya, Re tadi apa sih? Rm? Oh, Rm. Rumus molekul. Oke, sekarang kita ke baris kedua, CH4. Apakah CH4 merupakan rumus molekul dari CH? Kenapa bukan?
Kan di sini perbandingannya 1 banding 1, sedangkan soal di baris kedua adalah 1 banding 4. Jadi ini nggak termasuk ya, nggak termasuk ya. Oke, sekarang lanjut lagi C6H6. Betul. C4H4O2. Loh, kenapa? Lah, ini kan C sama H-nya 1 banding 1. Iya, rumus empirisnya cuma terdiri dari karbon dengan hidrogen. Sedangkan di rumus molekulnya di sini ada oksigennya. Jadi udah bisa ya menentukan rumus empiris rumus molekul ya. Oke, kalau udah bisa, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Jadi rumus empiris adalah, yuk baca rame-rame. Iya, woi yang benar bacanya Gundul. Itu siapa lagi yang ngomong itu? Yuk, kata kuncinya jadi apa dari sini? Woi, kata kuncinya apa ini? Iya, jadi rumus paling sederhana. Itu kata kuncinya ya. Eh, dah yuk, dah yuk. Shh. Jadi kita nanti akan belajar perhitungan, cara menentukan rumus molekul. Oke? Nanti kita akan belajar cara menentukan rumus empiris melalui perhitungan-perhitungannya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini ada sejumlah sampel zat yang mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram oksigen. Oke? Jadi komponen penyusunnya di sini ada apa aja? Ayo, komponen penyusunnya ada apa aja? Ada besi dan oksigen. Jadi kita akan mengetahui apa rumus empirisnya. Ini dari tabel SPU ya, Fe56O16. Oke? Jadi caranya, untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa, maka kita harus menghitung terlebih dahulu apa ini namanya ini? Iya, kita harus menentukan dulu yang namanya molnya. Oke, lanjut lagi. Kita harus cari dulu molnya Fe. Rumusnya mol Fe bagaimana? Apa? Ya, jadi rumusannya adalah ini ya, gram per massa molar ya. Jadi gramnya 11,2, massa molarnya 56. Didapatkanlah molnya sebesar 0,2 mol. Lanjut, oksigen. Berarti 4,8 dibagi dengan 16. Didapatkanlah hasilnya sebesar 0,3 mol. Oke, beres ya. Sekarang kita bandingin mol si besi dibandingkan dengan molnya si oksigen. Berarti 0,2 dibandingkan dengan 0,3. Dapatlah hasil perbandingannya adalah 2 banding 3. Jadi kita masukin aja tadi. Berarti Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Betul kan dari perbandingan dari sini ya? Sehingga rumus empirisnya adalah Fe2O3. Bisa ya sampai di sini ya? Oke, kalau udah bisa, kita lanjut lagi. Sorry. Kita lanjut lagi di sini. Ada rumus molekul. Rumus molekul adalah, ini nanti kalian baca sendiri, adalah rumus sebenarnya. Kata kuncinya ini, kelipatan dari rumus empiris. Itu suara apa itu? Oke, kita lanjut ke contoh soal aja biar cepet. Ini contoh soal, barusan udah saya kirim ya. Betul ya? Udah saya kirim tadi ya di Google Classroom ya. Kayak seperti biasa, saya soal nggak bikin sendiri. Ini soal saya tinggal copy dari internet nih. Ada dari rumus pintar, ada dari blog ruang guru, apa lagi itu?
Nah, udah yuk kita kerjain sekarang. Tentukan rumus empiris dari sebuah sampel yang mengandung silikon dengan oksigen. Ayo, berarti komponen penyusunnya di sini ada apa aja? Ada silikon dengan oksigen. Udah saya bikin ya. Oke, sekarang silikon diketahui berapa banyak katanya? 3,5 gram. Sedangkan si oksigen berapa banyak katanya? 4 gram. Oke, selanjutnya kita harus bikin molnya. Bagaimana tadi cara mencari molnya? Oke, berarti yang kita cari adalah molnya si Si dengan molnya si oksigen. Tadi udah kalian bilang rumus mol adalah gram dibagi massa molar. Berarti 3,5 dibagi berapa mm-nya silikon? Berapa? 28. Berapa itu? Ada yang tahu? Ayo, tadi kan udah saya bilang siapin kalkulator, siapin segala macem. 0,125. Lanjut, molnya oksigen. Berarti 4 dibagi dengan 4 dibagi 16. Berapa? 0,25. Oke. Berarti, tadi dulu ya, saya tambahin dulu garisnya. Berarti ini kalau pengen dibikin penyederhanaannya berarti berapa banding berapa itu? 1 banding, hah? Betul nggak itu 1 banding 2 itu? Oke, 1 banding 2 ya. Oke, sekarang tinggal kita bikin lagi. Si si silikon tadi katanya itu jumlahnya 1, betul ya? Sedangkan si oksigen di sini jumlahnya berapa? 2, jumlahnya 2. Sehingga kalau kita udah mendapatkan perhitungan seperti itu, berarti rumus empirisnya akan menjadi Si1 O2. Bisa ya? Oke. Gampang atau susah sampai sejauh ini? Gampang. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Kita lanjut lagi sekarang. Oh ya udah nggak ada yang nyebutin nama bapak emak, semuanya buset dah. Oke, tunggu dulu. Shh, saya mau. Waduh, udah banyak aja nih chattingnya ini. Saya nggak lihat dari tadi ini. Woi, saya nggak ada yang punya siswa namanya Joni. Ini pertanyaannya Joy, saya jawab ya sekalian ya. Rumus empiris itu bentuk sederhana dari rumus molekul. Iya, benar. Terus, oke. Sisanya nggak ada yang berbobot. Udah. Aduh. Shh. Oke, saya mau. Weh, suaranya. Oke, saya mau Gloria dulu. Glo, bikin mukamu Glo. Ayo cepetan. Ayo cepetan, cepetan. Mana mukamu Glo? Oke, berarti nilaimu nggak ada. Ya, nilaimu nggak ada berarti. Lah kan nilai tergantung dari muka. Kalau mukanya muncul, nilainya muncul. Mu- Mukanya nggak muncul, berarti nilainya nggak muncul. Ayo cepetan.
Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet. Waktunya udah mau habis nih. Nah, oke, Glo. Udah, itu mukamu yang buram. Udah, ayo, ayo, ayo. Semuanya diam. Yang ngomong cuma Glory. Saya pengen tahu ngerti atau enggak nih. Suatu sampel diketahui mengandung 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan 53,33% oksigen. Berarti komponen penyusunnya apa aja, Glo, di situ, Glo? Oke, ada C, ada H, ada O. Semua ngerti ya? Cuma membaca data doang bisa ya? Wih, Flora left coy. Pak Okta mah nggak penting ya. Oke, yuk kita lanjutin. Di sini yang harus kalian cari nanti adalah perbandingan antara mol karbon, mol hidrogen, dengan si mol oksigen, gitu ya. Sekarang kalau kalian baca di soal ini, tidak ada diketahui yang namanya massa. Nggak ada yang satuan gram di situ, Gloria baca ya. Oke, kalau nggak ada data massa, kalian nggak usah pusing-pusing. Anggaplah persen yang dikasih tahu di sini adalah persen massa. Persen total berapa sih? Pasti 100. Jadi anggaplah ini 40% dari 100 berapa nilainya? Oke, berarti itu 40 gram. Berarti gramnya si hidrogen berapa? 6,67 gram. Berarti gramnya si oksigen berapa? 53,3 gram. Oke, kalau kalian total, total dari massa karbon, massa hidrogen dengan massa oksigen berapa? 100. Kalau soalnya itu massa totalnya nggak 100, berarti nggak usah kalian kerjain. Dalam satu soal, massa total harus 100. Sorry, persen total harus 100. Oke? Yuk, baca lagi dong. Ini perbandingan antara apa dengan apa ini yang saya blok? Mol C, mol H, mol O. Sedangkan yang saya blok saat ini adalah gramnya, masanya. Betul ya? Oke, Gloria. Berarti cara mencari mol karbon bagaimana? N sama dengan gram per. Oke, gram per massa molar. Weh, itu chatting siapa sih? Bisa ada mengganggu banget. Berarti ini bro, berarti 40 dibagi dengan 12. Yang sebelahnya berarti 6,67 dibagi dengan 1. Sebelahnya berarti 53,33 dibagi dengan 16. Oke, bisa ya? Yuk, yang lain bantu ngitung. Gloria aja yang ngitung. 40 bagi 12 berapa? 10 per 3 itu berapa itu? 3,33 ya? Ya, ya kan? Ini berarti 6,67 kan? Ini berapa? Berapa itu? Yuk, ada yang udah ngitung. Berapa? 3,33. Segitu ya? Oke, terus kalau udah di situ, tar dulu ya, saya tambahin dulu ya. Ini kan berarti bisa dibikin menjadi pecahan 3,33. Tadi berapa pecahannya? 10 per 3 ya? Oh, sorry, ini masih bisa disederhanakan lagi kan ini kan? Ini kan pasti 6,67 berasal dari pembulatan ini kan? Berarti kan 6, gini ya, berarti ya? Berarti penyederhanaannya menjadi 1, 2, 1. Gitu ya?
Oke, berarti dari sini kita udah bisa mendapatkan kalau rumus empirisnya adalah CH2O. Bisa ya semua ya? Oke, kalau udah bisa. Pertanyaannya adalah tentukan rumus, apa itu yang saya blok? Tentukan rumus molekul. Nah, jadi pertanyaannya adalah rumus molekul. Sedangkan yang udah kita kerjain saat ini adalah rumus empiris. Udah menjawab soal belum? Belum. Berarti kalian belum dapat skor penulisan apa-apa. Oke, jadi cara mencari rumus molekulnya, oh ntar dulu. Berarti cara mencarinya, rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali dengan, aduh saya bingung nih, rumus empiris dikali dengan jumlah atau dikali dengan X. Nah, begitulah bahasanya. X-nya itulah yang mau kita cari. Nah, berarti dari sini kita harus cari dulu berapa massa molar dari CH2O. Yuk, C berapa massa molarnya? Berapa? 12. H ada 2, berarti 2. 14. Tambah O. Berapa? 30. Gitu ya. Sedangkan massa molarnya si Rm dari soal berapa diketahui? Apabila diketahui massa molekul relatif, berapa katanya? 60. Nah, sekarang tinggal kita lanjutin lagi. Berarti 60 sama dengan 30 dikali dengan X. Berarti nilai X-nya berapa? 2. Gitu ya. Yuk, kita lanjutin lagi. Berarti rumus molekul sama dengan rumus empirisnya tadi apa? CH2O, CH2O dikali dengan X. X-nya berapa? 2. Berarti Berarti rumus molekulnya sama dengan C2H4O2. X-nya itu apa? Tadi dari sini. 60 sama dengan 30 dikali X. 60 kan ini dari soal, ya kan? 30 itu dari sini. Berarti 60 sama dengan 30 dikali berapa? Dapatlah si berapa itu hasilnya adalah 2. Tinggal kita masukin 2 sama dengan, jadi seperti itu. Bisa ya? 60 dapat dari mana? 60 itu ada di soal. Jika massa molekulnya 60. Oke? Bisa sampai di sini? Yuk, pertanyaan si soal tadi tentukanlah rumus molekul. Sedangkan kita sekarang sudah mencari rumus molekul. Berarti udah menjawab soal belum? Udah. Nah, ketika kalian sudah menemukan C2H4O2, berarti kalian sudah menjawab soal. Bisa ya? Oke, ini ada soal, nanti kalian kerjain. Nanti soalnya saya tambahin lagi. Kan libur panjang kan? Oke, bagi kalian, ini kan ada sekian orang nih. Bagi kalian nanti kalau masih belum ngerti juga, ini videonya saya upload ke YouTube, nanti situsnya saya share ke kalian. Kalau kalian masih belum ngerti juga, nanti kalian bisa bahas di YouTube. Oke ya? Karena kan memang ada beberapa anak yang daya tangkapnya nggak begitu kencang. Oke, waktu kita udah habis. Mana tahu kalian punya kerjaan lain seperti remet, tugas, dan lain-lain. Kalian bisa live dari sini. Sehat-sehat selalu buat kalian. God bless you guys. Oke deh. Yuk, yuk. Udah, Glo. Tutup aja, Glo. Udah. Tutuplah, tutuplah, tutuplah.